Inilah kisah seorang sahabat yang hendak memukul Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakit. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal bin Rabah memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau kemudian duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya apakah telah aku sampaikan semua kepada kalian, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat kemudian menjawab dengan suara bersemangat, "Benar, wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Saksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang membuat para sahabat sedih dan terharu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan umat manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika mendengar pertanyaan Rasulullah itu, semua para sahabat terdiam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang kepada kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali, namun tidak ada satupun para sahabat yang menjawabnya. Hingga tiba-tiba bangunlah seorang lelaki yang bernama Ukasyah, salah seorang sahabat. Ia merupakan seorang mantan preman sebelum memeluk Islam. Lalu kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku meminta engkau menyelesaikannya. Tapi seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggangi seekor kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda itu. Tetapi cemeti tersebut tidak mengenai belakang kuda itu, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, dengan suara yang lembut, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Ketika itu, para sahabat berteriak sangat marah kepada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Namun Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW kemudian meminta seorang sahabat, Bilal bin Rabah, untuk mengambil cambuk di rumah anaknya, yaitu Fatimah. Bilal lalu pergi ke rumah Fatimah untuk meminta cambuk tersebut, dan kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal lalu menjawab dengan nada sedih, "Wahai Fatimah, sesungguhnya cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Mendengar itu, terperanjat dan menangislah Fatimah, seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau, maka pukullah aku anaknya." Bilal lalu menjawab,
Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal kemudian membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba, Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, maka pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul Rasulullah, maka pukullah aku." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah kemudian lanjut menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau memukul Rasulullah maka pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya, tetapi itu dulu, wahai Ukasyah. Sekarang, tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Jika engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah lanjut menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah merah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah pun semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman, sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah berkata, "Duduklah wahai cucu-cucu kesayanganku, ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah." Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Kemudian Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Sontak para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah dan sangat ingin menyerangnya. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, dan terdapat beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu." Ukasyah pun langsung berlari menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka baginya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka.
"Maafkan aku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku sekalian, jika kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat pun menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.